Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajar sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya dan pelajaran biologi. Kita akan membahas bab baru untuk kelas 10 ini ya. Kalau yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin itu belum ke materi biologi, masih keilmuan, masih sains. Sekarang kita ke biologinya. Seperti biasa, kita perhatikan slide dulu. Nah ini bab baru yang akan kita pelajari. Ini gambar macam-macam buah dan sayur. Ada semangka, ada pisang, ada apel, ada nanas. Kemudian ada yang di sayur, ada wortel, ada kol, ya. Ini sayur dan buah-buahan. Kita lihat di sana yang pertama warna. Jelas sekali warnanya bermacam-macam. Ada yang kuning, yang merah, ungu, hijau. Kemudian yang kedua, selain warna yang bisa kalian lihat, amati, yang berbeda adalah ukuran. Ini lebih besar, lebih kecil. Itu bisa dilihat karena kita sekarang cuma melihat ya. Ada warna, ada ukuran, kemudian ada bentuk. Ini memanjang, ini bulat. Nah, seandainya ini real, bukan gambar, mungkin kita akan bisa menyentuhnya, bisa memakannya, sehingga data kita nggak cuma warna, ukuran, dan bentuk, tapi bisa rasanya. Apalagi kalau kita bawa alat, misalnya timbangan, bisa beratnya. Nah, gitulah. Ini tidak sama antar gambar yang ada antar buah, antar sayur ini. Nah, itulah yang tidak sama tadi apa? Tumbuhan. Apa tumbuhan atau tidak? Ini hewan. Nah, yang tidak sama itu namanya aneka ragam. Ragam itu model, aneka itu macam-macam. Karena makhluk hidup, maka keanekaragaman hayati. Jadi kita mau membahas bermacam-macam makhluk hidup dari segi keberagamannya, aneka ragamnya, keberagaman, lawan dari seragam. Jadi kalau aneka itu macam-macam, kalau seragam satu. Inilah. Ini kalau ditanya dari mana, kok macam-macam? Ya begitulah, Allah memang menciptakan macam-macam. Jadi Allah itu menciptakan ayam saja tidak sama. Ya. Antar ayam tidak sama. Gitu. Apalagi kalau nanti di sini ayam banding ikan, banding ular, banding kuda, banding simpanse, tambah gak sama lagi. Ketidaksamaan itu namanya keanekaragaman. Allah itu memang menciptakan keanekaragaman.
di keanekaragaman makhluk hidup. Nah, itulah bab yang mau kita pelajari. Nah, ini contoh keanekaragaman lain lagi ya. Ada singa, harimau, cita, kucing, ya, hampir sama, beda. Terus ini ada kelapa, ini ada aren, ada pinang, ya. Ini hampir-hampir sama. Ini contoh keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, ini contoh kondisi di Afrika ya. Kalau di kita mungkin di Sumatera ada seperti ini, ada gajah, kemudian di tempat hidupnya. Ini juga contoh keanekaragaman hayati. Jadi Tuhan menciptakan keanekaragaman hayati. Artinya macam-macam makhluk hidup. Apakah macam-macam makhluk hidup itu sesuatu yang jelek atau sesuatu yang baik? Coba kita pikirkan ya. Seandainya Tuhan menciptakan satu saja, misalnya menciptakan apel, nggak menciptakan pisang, nggak menciptakan nanas, nggak menciptakan semangka, nggak menciptakan melon, apa yang terjadi? Jadi kalau apel itu kena wabah, habis ya sudah, kita nggak makan buah. Itulah kelebihan keanekaragaman. Dibikin beragam, memang sama apa dibikin nggak sama, masing-masing punya keunggulannya. Yang manis, ada yang asam. Ini menguntungkan kehidupan manusia, keanekaragaman. Semakin beraneka ragam, semakin bagus. Itu pesan moralnya. Jadi kalau kita harus menerima perbedaan karena perbedaan itu saling nanti kita bisa saling mempelajari perbedaan apapun ya, saling mengenal, saling bantu gitu ya. Nah, ini contoh ada padi, kemudian ada cabai, ada terong. Nah, ini adalah keanekaragaman juga. Nah, jadi ini kompetensi dasar kita, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, beserta ancaman dan pelestariannya. Kelebihan ini ya, menganalisis tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Nah, kelebihan sedikit saya hapusnya. Sudah. Oke. Nah, jadi kita mempelajari keanekaragaman hayati, kemampuan kita harus bisa menganalisa tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Terus nggak sampai di situ, pakai ancaman kepunahannya dan bagaimana cara melestarikannya, itu yang penting. Nah, kemudian kalian dianggap sudah belajar apabila kalian mampu ini. 1. Mengenal keanekaragaman hayati di Indonesia, ada apa saja. 2. Menganalisa apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen. 3. Menganalisa tingkat keanekaragaman jenis. 4. Tingkat keanekaragaman ekosistem. 5. Menganalisa khusus keanekaragaman hayati flora. Flora itu tumbuhan di Indonesia. Ada apa saja. Kemudian yang ke-6, bermacam-macam fauna. Fauna itu hewan. Nanti penyebarannya berdasarkan orang bernama Alfred Wallace dan Weber. Yang ke-7, menjelaskan ancaman
di ancaman kepunahan dan bagaimana melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, yang terakhir kita khusus bicarakan hutan. Ingat, hutan ini Indonesia jarang ya negara punya hutan itu di dunia ini. Nggak banyak lah, nggak seluruh negara kita punya hutan yang bagus. Nanti hutan kita nggak sama dengan hutan di negara lain, di Eropa misalnya, hutan kita disebut hutan hujan tropis. Nah, jadi apa sih tujuannya indikator pencapaian kompetensi? Maksudnya begini nih ditampilkan. Kalau kalian mau ulangan bingung nanti apa ya yang keluar? Ya ini aja dipelajari. Tingkat harapan hayati Indonesia itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati, tingkat gen, dan seterusnya. Ini yang dijabarkan. Jadi begitu ya. Jadi gurunya nanti kalau mau buat soal ya dari sini aja pedomannya. Banyak siswa yang nggak tahu itu. Ini tujuan diberikan ini adalah supaya kamu ada arah ya kalau belajar itu, ini arahnya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih keanekaragaman hayati itu dipelajari? Ini jawabannya. Mengapa kita mempelajari macam-macam hewan, macam-macam tumbuhan? Ini jawabannya. Jadi jawaban yang pertama, karena punya manfaat. Kita hidup bergantung pada hewan dan tumbuhan. Contohnya, nih, kan kita makan ini ya. Kalau nggak tumbuhan ya hewan. Gitu. Contohnya di sini kebetulan makanan yang sayuran. Berikutnya pakaian kita. Ini pohon kapas, ini bisa dipintal dari benang, benang berubah jadi kain, nah kain jadi baju, jadi celana itu ya. Ini kalau kain yang terbuat dari kapas itu namanya kain katun. Itu orang Indonesia itu salah dengar. Katun. Itu bahasa Inggris cotton, kapas ya. Kemudian salah satu juga manfaat dari macam-macam hewan tumbuhan itu untuk kesenangan rekreasi kita. Orang suka melihara kucing, anjing, burung, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa banyak peralatan dari ini. Kursi, jendela, kayu yang di atas rumah kita yang ditempeli genteng itu dari kayu jati itu ya, ranti, nah banyak peralatan yang terbuat dari kayu ini ya. Gitu. Dulu sebelum ada mobil kendaraan dari kayu ya, cikar, dokar itu dari kayu semua. Bahkan rodanya aja kayu terus ditempeli karet gitu aja. Nah ini di keanekaragaman hayati itu dibahas karena memang hidup kita bergantung pada keanekaragaman hayati dan dia dikatakan punya manfaat. Nah ini contohnya penjelasan dari manfaat itu. Manfaat konsumtif apa? Langsung digunakan. Contohnya ini dimakan. Itu namanya manfaat konsumtif, dikonsumsi. Entah itu makanan, entah itu obat, langsung dikonsumsi. Manfaat produktif ini menghasilkan penghasilan duit. Apa itu? Ini, nah karet bisa dibikin industri ban dan banyak lagi alat-alat yang terbuat dari latek atau karet. Itu namanya manfaat produktif mendatangkan uang. Kemudian ada manfaat non konsumsi apa? Untuk ilmu, untuk keindahan, untuk lingkungan, kesehatan lingkungan, ilmiah, estetika, ekologis. Nah kita lihat. Ini tadi manfaat konsumtif, kita konsumsi. Kita dapat vitamin dari tomat, vitamin dari belimbing, vitamin dari anggur, dapat gula dari durian, dapat lemak dari kelapa, dapat protein dan lemak dari dagingnya ayam, telurnya ayam. Nah, itu namanya
manfaat konsumtif. Nah ini tadi produktif. Jadi ini getah, karet diproduksi menjadi berbagai macam peralatan untuk industri, ya. Contohnya industri ban. Nah ini contoh manfaat ekologis lingkungan. Jadi ini contoh lingkungan yang asri di kaki Gunung Semeru sana. Kalau ada tumbuhan, dia bisa menyediakan air di musim kemarau, dia mengeluarkan udara yang segar, nah itu namanya manfaat ekologis, kebaikan lingkungan. Nah, manfaat yang lain ilmiah tadi itu pengobatan misalnya. Nah ini di wilayah kita banyak ini dulu ya di halaman rumah orang desa-desa itu namanya tanaman kumis kucing. Ini ampuh untuk menghancurkan batu yang ada di kantung kemih. Orang nyebut batu ginjal, padahal salah. Kantung kemih, ya, kantung kencing. Kalau pakai ini nggak operasi sudah hancur keluar. Saya sudah buktikan 3 kali ke orang-orang. Nanti ini ditemani yang lain. Apa ini? Ini kita sehari-hari meremehkan ini karena tergeletak gitu saja di tepi jalan, di pematang sawah. Apa ini? Rumput teki. Rumput teki ini juga bisa menghancurkan batu kantung kemih. Dicampur ini. Nanti dicampur rumput teki ini yang di akarnya ini rhizome ini yang merah-merah. Itu dicuci, digeprek begitu, terus direbus airnya diminum. Ini contoh manfaat dari kesehatan ini ya. Nah, ini perincian-perincian tadi. Jadi kenapa aneka ragam hayati itu harus dibahas? Kenapa? Karena sumber pangan, sumber perumahan, sumber kesehatan. Misalnya kita dapat karbohidrat dari padi, jagung, singkong, kentang. SMP kami sudah tahu ya. Kita dapat protein dari kedelai, kecipir, ikan, daging, telur, gitu ya. Lemak dari ikan, daging, telur, kelapa, alpukat, durian. Vitamin dari buah dan sayur-sayur. Mineral dari sayur. Sebagai sumber pendapatan devisa. Jadi ini menghasilkan uang bagi negara. Karena industri ya, contoh industri kayu, mebel, rotan, jalin ya, karet, kemudian cendana, ini mahal kosmetik gitu ya, rumput laut, nah ini itu mendatangkan devisa, itu diekspor. Sumber plat manfaat apa? Bibit gen. Jadi kalau macam-macam makhluk hidup itu nanti bisa dikembangkan jadi bibit. Plat manfaat itu bibit gen. Tadi ada manfaat ekologi. Ini memperbaiki ekosistem lingkungan. Manfaat keilmuan, penelitian. Tanaman ini diteliti untuk apa gitu. Manfaat keindahan, nah rekreasi itu. Kalau di hutan ada pemandangan, nah itu. Di kebun binatang ada hewan, nah itu manfaat keindahan. Dan nilai biologis. Tumbuhan menghasilkan O2, menyerap CO2, itu namanya nilai biologis. Kemudian bakteri, jasa trenik, mengubah bahan organik jadi anorganik. Jadi kalau ada sampah masuk ke tanah nanti jadi hancur, membusuk dulu, pembusukan itu jadi tanah lagi, yaitu namanya merubah organik menjadi anorganik. Terus ada lagi untuk membuat tempe, oncom, kecap itu memerlukan makhluk hidup yang kecil ya. Ragi itu bibitnya. Itu namanya nilai biologis. Nilai ekologis, nah lingkungan tadi. Hutan itu katanya paru-parunya bumi. Ya. Kalau di halaman rumah kita banyak tanaman-tanaman itu manfaatnya banyak ya. Satu, debu akan nempel di daun-daunnya itu. 2, rindang
melindungi rumah dari matahari. 3, dia menyerap CO2. Jadi banyak manfaatnya, itu nilai ekologis namanya. Nanti ada nilai ekonomi yang dijual itu kelapa sawit, karet, yang diekspor itu ya. Ada nilai sosial. Rekreasi itu nilai sosial. Jadi ini oleh zaman kuno sampai sekarang gitu. Misalnya kambing itu sama sapi itu punya nilai sosial spiritual untuk kurban. Nah, itu. Unta, jadi ada nilai sosialnya. Gitu. Gajah itu di India itu di apa dilindungi ya, dianggap keramat itu namanya nilai sosial. Dupo itu kan dari tumbuhan itu ya. Kalau orang punya hajat biasanya bakar kayak kemenyan loh, dupo namanya, dupo itu tumbuhan. Ya itu nilai sosial. Nah ini contoh-contoh ya. Kenapa makhluk hidup yang banyak kita pelajari. Ini untuk parfum misalnya ada mawar, ada melati, ini bisa dirubah jadi parfum ini. Ada cendana, kenongo, muning, semua bisa dirubah jadi parfum. Orang-orang tua kita itu bisa mengolah ini. Biasanya ini dihancurkan, taruh di wajan, kasih minyak, dipanasi, sudah jadi parfum. Penghalus kulit, bengkoang, alpukat, nah ini. Penghitam rambut, ada orang aring, ada daun mangkokan, daun pandan, minyak kelapa, lidah buaya, nah itu. Jadi banyak alasan ya kenapa kita mempelajari keanekaragaman ini. Nah, di Maluku, di Papua ada namanya buah merah. Bahasa latinnya Pandanus conoides. Ini bisa menyembuhkan kanker, menurunkan kolesterol, mencegah diabetes. Nah, di kita ada ini, Morinda citrifolia kudu. Itu bisa dipakai mencegah hipertensi. Kemudian ini di Jawa Barat banyak ini, aslinya nggak di Indonesia, ini Cina ini aslinya dari Amerika, dibawa oleh orang Cina namanya Junghun ke Indonesia. Itu dipakai untuk mengobati malaria. Kulit pohon Cina itu ya. Nah inilah alasan-alasan mengapa kita mempelajari keanekaragaman hewan dan keanekaragaman tumbuhan. Nah sekarang kita mulai membicarakan keanekaragaman. Nah, coba kita lihat, ini pisang, semua pisang. Itu contoh keanekaragaman hayati. Apa keanekaragaman hayati? Macam-macam tumbuhan, hewan, dan jangan lupa makhluk hidup kecil di bumi. Jadi kalau macam-macam dia disebut keanekaragaman, gitu ya. Hayati karena makhluk hidup dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme ini yang kecil-kecil itu ya, bakteri, virus, nah nanti keanekaragaman hayati itu macam-macam. Ada yang namanya keanekaragaman tingkat gen, ada tingkat spesies, tingkat ekosistem. Coba kita lihat, kita amati gambar dulu ya. Nah ini yang ada ini adalah bunga bugenvil semua. Jadi ini bugenvil. Semua ini bugenvil. Nah, ini 3 ini semuanya adalah buah yang sama, semangka. Kemudian ini kelinci, semua kelinci. Nah, ini semua sapi, tapi ada yang merah, ada yang hitam. Nah, ini semua kucing. Kucing ini, kucing itu, kucing itu. Nah, ini semua bunga krisan. Nah, ini manusia. Jadi, walaupun hitam, putih,
semua ini manusia. Nah, model-model seperti ini nanti kucing nggak sama, manusia dengan manusia nggak sama, punya perbedaan. Sapi dengan sapi punya perbedaan. Semangka dengan semangka punya perbedaan. Nah, inilah nanti seperti itu namanya perbedaan tingkat gen. Perbedaan tingkat gen atau keanekaragaman tingkat gen. Apa pengertiannya? Nah, mereka ini satu jenis. Ini apa? Jenisnya manusia, tapi nggak sama ini kulitnya. Mereka ini satu jenis. Jenis apa? Kucing. Ini jenis apa? Kerisan. Ini jenis apa? Sapi. Jadi makhluk hidup jenisnya sama, tapi tampilannya beda. Ini hitam, ini merah, ini putih, ini coklat, ini hitam. Nah, ini juga gitu, rambutnya nggak sama, hidungnya nggak sama. Tapi mereka semua jenisnya sama. Itulah keanekaragaman tingkat gen. Ingat-ingat tingkat gen itu jenisnya harus sama. Tampilannya beda. Nah, sekarang gimana ya kalau kita mau melihat jenis, nah gitu. Apa ukurannya jenis? Gitu. Itu yang saya carikan yang mudah sebentar dulu ya. Saya ke bawah dulu. Nah ini. Terus ini. Ini bisa dipakai menjelaskan jenis. Anak-anak kalau ditanya ini apa, gitu. Jawab, ini adalah sapi. Gitu ya. Kemudian saya bilang salah. Loh, kok salah? Ya, saya bilang ini banteng. Banteng ini kalau besar tua nanti seperti ini. Kalau masih muda seperti ini. Nah, begitu. Jadi ini banteng. Kalau apa bukan sapi? Bukan. Loh, terus gimana? Walaupun tampilannya persis sapi, tapi dia bukan sapi. Itulah namanya jenis. Apa pedomannya? Apa ukurannya? Ini, ya, ini, banteng ini, kalau disatukan dengan sapi nggak mau kawin, karena memang bukan jenisnya. Itulah jenis itu. Jadi jenis itu ukurannya adalah kawin. Nah, di jenis itu ukurannya kawin. Nah, sekarang ini nanti kalau besar, si hitam dengan si putih mau kok kawin. Kucing ini dengan ini mau kawin. Ini dengan ini mau kawin, asal jantan dan betina gitu ya. Nah, itu pertanda mereka sejenis. Sapi ini. Sapi ini dengan ini mau kawin. Itu pertanda mereka sejenis. Nah, mereka yang sejenis itu tandanya mau kawin. Kemudian apabila tampilannya beda, maka mereka yang jenisnya sama, tampilnya beda, itu namanya keanekaragaman tingkat gen. Nah, makanya nanti contohnya keanekaragaman tingkat gen begini. Nah, padi, semua padi. Padi gogorancah, padi pandanwani, padi cisadani. Mangga, mangga gadung, mangga harum manis, mangga mana lagi, dan seterusnya. Manusia, mongoloid, Cina itu ya, kaukasoid, Eropa itu, negroid, Afrika. Nah, itulah keanekaragaman gen. Apa? Jenisnya sama, perbedaan sifat antar individu sejenis. Manusia dengan manusia. Nih, bugenvil dengan bugenvil. Bugenvil ini, bugenvil ini, bugenvil ini. Tampilannya beda, tapi semua bugenvil. Model bunganya sama kok. Daunnya juga sama, gitu ya. Nah, perbedaannya nanti nggak boleh disebut jenis. Perbedaannya itu namanya variasi.
mereka yang berbeda individunya disebut varian. Jadi ini nggak boleh kita ngomong ini jenis sapi, ini bukan sapi, nggak boleh, semua sapi. Sapi varian coklat, sapi varian hitam gitu. Nih kucing, semua kucing. Kucing varian putih, varian coklat, hitam, varian coklat. Nah, nih sini semua manusia. Negroid, Kaukasoid, gitu. Mongoloid nggak ditampilkan ini ya, nah, gitu ya. Nah itulah keanekaragaman tingkat gen. Jadi jenisnya sama, tampilannya beda. Terus apa lagi cirinya? Walaupun beda, mereka mau kawin, itu berarti keanekaragaman tingkat gen. Kalau nggak mau kawin, nah kasusnya seperti banteng dengan sapi, meskipun tampilannya sama. Karena nggak mau kawin berarti tidak sejenis. Nah sekarang keanekaragaman jenis sekarang. Kalau tadi gen, sekarang jenis. Nah ini memang makhluk hidupnya beda memang. Kenapa kok beda? Nanti kelas 3 kamu diberitahu jumlah kromosomnya nggak sama. Nah, sekedar info ini nanti kelas 3 diberitahu. Kalau ada daging gitu ya tercecer kromosomnya sama dokter diperiksa. 46 kromosom tiap selnya. Oh ini dagingnya orang gitu. Jadi dokter suruh periksa tahu. Misalnya daging celeng dicampur dengan daging sapi. Dokter suruh memeriksa, diamati kromosomnya. Dokter akan tahu ini dagingnya celeng, ini dagingnya sapi karena kromosomnya beda. Jadi jenis itu nanti kelas 3 kita akan mempelajarinya perbedaannya tingkat kromosom. Kalau tadi tingkat gen, sekarang tingkat kromosom itu nanti perbedaan kan ragaman tingkat jenis. Diatur oleh kromosom. Kalau tingkat gen diatur oleh gen nanti. Ini kromosomnya beda, jenisnya beda jauh. Apa contohnya? Nah ini kita membandingkan ayam, kuda, katak, jelas beda. Kalau ayam ini, ayam itu lain. Nih, kucing, anjing, serigala, harimau, walaupun hampir sama, jelas beda. Nggak ada kucing mau kawin dengan anjing. Itu ciri dari anekaragaman nomor 2, nggak bisa dikawinkan. Kelapa, aren, nipa, pinang. Ini ada gambarnya nanti. Nah ini ayam dengan itik, dengan angsa nggak sama. Suruh kawin ya nggak mau, itu kan ragaman tingkat jenis. Tapi kalau ayam apa sama-sama ayamnya walaupun tampilannya beda, tingkat gen. Nah ini contoh keanekaragaman jenis itu. Ini contoh yang nanti kamu akan tahu pengertian genus, pengertian famili. Jadi keluarga dekat gitu ya maksudnya. Di Jambe itu masih berkerabat dengan kelapa, tapi jenisnya lain. Ini kerabat mereka semua. Ini siwalan itu ya, pohon siwalan itu. Nah ini tadi apa pengertian jenis itu? Tadi diingat-ingat. Kalau mau kawin sejenis, kalau tidak mau kawin berarti lain jenis. Kalau sejenis berbeda, maka keanekaragamannya disebut tingkat gen. Kalau tidak mau kawin, walaupun persis sama, tampilannya seperti sapi dengan banteng, sama persis, tapi nggak mau kawin, berarti keanekaragaman tingkat jenis. Nah, ini contoh tingkat jenis atau spesies. Kelapa, nipa, di Kalimantan banyak ini ya. Daunnya ini dipakai bikin tikar, bikin tas gitu. Saya waktu di Kalimantan dulu itu ya. Ini kurma, hampir-hampir sama. Makhluk hidup nanti kalau hampir sama nanti kita belajarnya itu genusnya sama atau familinya sama gitu ya.
Jadi kita belajar tentang genus famili. Ini kelapa sawit ya. Jadi kelapa sawit itu bukan kelapa loh ya. Karena jauh berbeda ya. Kelapa seperti ini besar, kelapa sawit kecil-kecil ini nomor gitu ya. Jadi ini contoh jenisnya berbeda. Berikutnya keanekaragaman yang ketiga namanya tingkat ekosistem. Jadi pertama tingkat gen. Tingkat gen jenisnya sama, tampilannya beda, dan mau kawin. Yang kedua tadi tingkat jenis. Tampilannya jelas beda. Kalau sama ada kasus memang sama, tapi nggak mau kawin. Tingkat jenisnya beda. Nah sekarang perbedaannya banyak ini, setempat-tempatnya sekalian, berdasarkan lingkungan. Contohnya, flora dan fauna di hutan. Di hutan itu ada tumbuhan, ada hewan. Terus di tepi laut, di pantai itu juga ada tumbuhan, ada hewan. Maka hewan-hewan di tepi laut dengan hewan-hewan di hutan nggak sama. Maksudnya di hutan ini di gunung ya. Tumbuhannya juga tidak sama. Contoh yang gampang. Yang gampang ya pinus di gunung kan. Sementara kelapa di pantai. Kamu boleh bantah, Pak, saya pernah melihat kelapa di gunung. Ya pernah. Cuma itu kan dibawa oleh orang, tidak aslinya gitu ya. Orang nanam. Gitu. Ekosistem air tawar. Jadi kalau kita ke danau, ke sungai, itu nggak sama dengan di laut ya. Tumbuhannya nggak sama, hewannya nggak sama. Nah, kalau perbedaan-perbedaan makhluk hidup itu disetir oleh lingkungan begitu dan lebih besar, maka perbedaannya itu namanya tingkat ekosistem. Disebabkan berbagai kondisi komponen abiotik. Jadi air, udara, suhu itu menentukan ini ya. Ini enggak seberapa kelihatan, saya mau ganti supaya kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini oke. Nah, jadi keanekaragaman ekosistem disebabkan perbedaan kondisi komponen abiotik. Di kondisi tanah, pH, air, curah hujan, lamanya kena matahari, itu dunia ini akan membentuk ekosistem berbeda-beda. Ada gurun, ada hutan, ada padang rumput gitu nanti. Nah ini contohnya. Ini hutan. Ini di kutub sana. Sudah tentu di sini hewannya, tumbuhannya nggak sama dengan sini. Dilihat tok saja sudah tahu. Tingkat keanekaragaman ekosistem. Ini kawah, kemudian ini hutan. Nah ini contoh banyak ditampilkan dari satu. Ini padang pasir. Di sini ada ya hewannya ya, walaupun sedikit. Semut, kadal mungkin ada. Tumbuhannya kaktus. Ini hutan lumut di dekat kutub. Nah ini hutan di Indonesia ini. Hutan di Indonesia ini di daratan yang tepi sungai biasanya gitu. Nah ini hutan di pantai. Nah inilah yang namanya keanekaragaman ekosistem. Kenapa di sini kok tumbuhannya beda dengan di sini? Curah hujan nggak sama, gitu. Mataharinya jauh berbeda, suhu berbeda, kondisi tanah menentukan tumbuhan, menentukan hewan, gitu ya. Nah ini diulang lagi, jadi ada ekosistem hutan, air laut, rawa, gurun, ekosistem air tawar. Jadi sendiri-sendiri. Contoh, ikan air tawar.
kamu cari di laut nggak akan ada, gitu ya. Kepiting kita cari di danau nggak ada, harus dekat laut itu, air payau. Nah, itu namanya ekosistem. Aneka ragam ekosistem ini hutan gugur ya. Di Korea itu, Jepang, Cina punya hutan gugur. Ini hutan kita namanya hutan tropis. Ini mangrove dengan akarnya. Itu keanekaragaman ekosistem. Nah ini sebuah ekosistem di Eropa ya. Pegunungan, ada danau yang sejuk begini, ada tumbuhannya, ada hewannya, itu ekosistem namanya. Nah, ini di Indonesia ini ya. Ini di Nusa Tenggara, Lombok sana, padang rumput. Ini di sawah-sawah di Jawa banyak, ekosistem sawah. Ini di pantai, di padang rumput, nama lain padang rumput itu sabana. Kenapa di sini dengan sini beda-beda? Di sini airnya minim, maka orang nggak mungkin bikin sawah, dibiarkan aja rumput liar. Hujannya rendah, jadi tadi itu faktor abiotik. Ini contoh, ada ekosistem pantai, ekosistem darat alami. Kenapa disebut darat alami? Karena orang nggak bikin seperti ini. Kalau sawah kan dibikin, tambak dibikin. Yang C, ekosistem suksesi. Apa maksudnya? Pergantian. Dulunya hutan, sekarang jadi seperti ini, dirusak. Terakhir, ekosistem buatan. Ini orang membuat bendungan. Ya. Bendungan Karangkates, apa dulunya kan nggak ada, sungai dibendung. Sehingga seperti danau. Ya. Nah, ini contoh keanekaragaman ekosistem tadi. Ada padang rumput, dan seterusnya. Nah, ini ekosistem buatan, nama lain binaan. Jadi dibuat orang, asalnya nggak ada, contohnya sawah. Orang bikin pembatas, bahasa Jawa galengan itu, tengahnya kasih air, jadi sawah. Petak-petak biasanya kalau tanahnya miring itu bertangga itu ya. Kebun, nah, asalnya nggak ada. Kalau liar hutan. Apa bedanya dengan hutan? Kalau hutan tanamannya sini macam-macam. Kalau kebun satu tok, makanya ada namanya. Misalnya kebun apel berarti isinya apel. Kebun teh berarti isinya teh. Kebun jeruk berarti isinya jeruk. Kebun kubis saja. Jadi sekian hektar tanamannya satu macam tok. Itu ciri dari ekosistem buatan atau binaan. Ini contoh ekosistem di laut ya. Tanamannya punya akar nafas seperti ini. Ini hutan gugur. Di musim gugur dia akan menguning, memerah, gugur semua. Ini di negara yang punya 4 musim, namanya negara temperata. Di Amerika, Kanada, seluruh Eropa. Kalau di Asia itu Korea, Jepang, Cina itu punya musim sejumlah 4. Maka di sana ada hutan yang sebelum musim panas daunnya habis semua. Maka ada istilah musim gugur. Kemudian nanti musim panas gitu. Musim dingin. Gitu. Musim semi. Urutannya itu biasanya habis gugur, dingin, kemudian semi, terus panas. Panas itu kan diperlukan untuk tumbuhan, makanya bersemi menjelang musim panas itu. Nah, ini contoh ekosistem di kutub ya. Didominasi oleh es. Ini beruang. Terus ini hutannya hanya satu macam tok. Jadi berhektar-hektar tanamannya pinus saja itu. Itu ciri dari ekosistem di
Di kutub namanya nanti ini tundra. Ya. Nah, ini ekosistem hutan tropis ini yang alami ya, bukan dibuat oleh orang. Hutan tropis. Padang rumput juga bukan dibuat oleh orang. Itu sistem. Nah, ini pembentukan ekosistem tadi diawali tadi faktor abiotik. Apa abiotik contohnya? Suhu. Apalagi contohnya curah hujan. Nah, khusus suhu nanti ada hubungan dengan ketinggian. Seperti ini. Jadi kalau kita jalan naik ke puncak gunung, ini suhunya beda ya. Semakin ke atas, semakin dingin. Ternyata suhu itu berpengaruh. Berpengaruh terhadap kondisi tanah, tanaman. Di gunung itu seperti ini nanti. Yang laki-laki itu sempat-sempatkan ya kalau masih muda itu naik gunung. Untuk membuktikan ini. Jadi kalau kita naik gunung, misalnya Gunung Lirang itu ya, yang dekat di Pasuruan ini Gunung Lirang. Di atas kota Tretes itu nanti ada hutan. Kemudian naik hanya pinus saja. Kemudian nanti habis pinus rumput dok. Habis rumput di puncak di Lirangnya nggak ada apa-apa nanti. Batu dok. Nah, kondisi seperti itu nanti punya nama-nama. Nah, yang khusus di puncak ini sama dengan di kutub. Jadi berjalan dari tempat yang datar ke puncak sama dengan berjalan dari Katulistiwa ke kutub. Jadi kondisi di kutub paling utara sana itu es. Maka di puncak yang tinggi juga es. Nah, itu nanti ada istilah altituda, latituda. Apa? Perbandingan berjalan naik yang ke tinggi sama dengan berjalan dari Katulistiwa ke kutub. Jadi di Katulistiwa utaranya sedikit, selatannya sedikit hutan. Semakin jauh dari Katulistiwa pinus. Kayak di Jepang itu pinus yang banyak. Habis itu rumput saja. Di kutub ya batu sama es. Gitu. Makanya tadi ini di kutub, coba dilihat ya. Nah ini di kutub kan, pinus. Dekat kutub, di kutubnya pol sana, nggak ada ini. Hanya es-es begini, sama dengan di puncak gunung. Jadi kondisinya seperti itu. Itu pembuktian di bahwa tanaman-tanaman mempengaruhi hewan. Tanaman-tanaman dipengaruhi oleh kondisi tanah, curah hujan, matahari, suhu. Akhirnya bentuk seperti ini. Oke. Nah, itulah tentang keanekaragaman di tingkat keanekaragaman. Ada tadi diulang tingkat gen, tingkat jenis, kemudian tingkat ekosistem. Nah, sekarang khusus membicarakan keanekaragaman di Indonesia. Walaupun nanti nggak full ya waktunya, mungkin nyambung ke depan. Indonesia ini dikatakan unik dari segi keanekaragaman. Keanekaragaman nanti nama lainnya biodiversitas. Kenapa unik? Perhatikan. Keanekaragamannya itu sangat tinggi. Apa saja ada, itu uniknya. Kenapa unik lagi? Nah ini. Dia itu tipenya double. Tipenya double apa maksudnya? Nanti ada habis ini nanti ada petanya. Tipe Indo Malaya. Terus tempatnya luas. Dari timur ke barat, ribu-ribu kilometer itu istilahnya dari Sabang sampai Merauke. Dari utara ke selatan, banyak pantai itu yang
Membuat keanekaragaman kita banyak, apa saja ada ya, kaya sekali. Kaya sekali. Dan saya sudah buktikan paling tidak 3 negara. Ya, ternyata pemandangannya kalah ajib dengan di Indonesia ya. Jadi kalau kita naik bis dari Jeddah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, kita nggak lihat apa-apa kecuali pasir, itu sudah nggak ada apa-apa. Coba kalau kita jalan dari Malang ke Surabaya itu aja kanan kiri, tumbuhan macam-macam. Dari Surabaya ke Jogja, tumbuhan macam-macam, hewan macam-macam gitu. Di Jepang saya pernah naik kereta dari Tokyo ke Fuji, kanan kiri jalan ya gitu-gitu aja, nggak macam-macam. Kalah dengan Indonesia. Nah, Indonesia ini apa peralihan tadi? Kita itu seperti Asia sebagian seperti Australia. Nanti ada petanya. Terus di Indonesia banyak hewan dan banyak tumbuhan yang di dunia lain nggak ada, maka disebut langka karena hanya ada di Indonesia. Nah, hewan yang hanya ada di tempat tertentu, nggak umum itu, selain langka, jumlahnya sedikit, juga terbatas di tempat tertentu, namanya endemik. Jadi endemik itu maksudnya tertentu. Nah, sekarang kamu lagi belajar, lagi ramai tentang pandemi, lawan dari endemik. Jadi kalau pandemi itu merajalela kemana-mana, nah, itu yang sekarang dibicarakan. Virus SARS itu yang asalnya di Cina, kemudian merebak ke seluruh dunia, namanya pandemi. Kalau dia tetap di Wuhan, nggak kemana-mana, itu endemi. Nah, di Indonesia ini banyak hewan endemi. Misalnya, komodo itu nggak ada di seluruh dunia, kecuali di Pulau Komodo. Nah, ini tolong dibedakan dengan langka. Kalau langka, itu mau habis, mau punah. Kalau endemik, nggak peduli dia banyak, dia sedikit, yang penting dia menghuni tempat tertentu. Seperti panda itu endemik, asli hanya ada di Cina. Gitu ya. Oke, itu beda antara langka dan endemik. Inilah fakta-fakta di Indonesia. Ini fakta-fakta di Indonesia. Kenapa kaya tadi? Apa? Di dunia ini ada 2.500 jenis burung. Seluruh dunia jenisnya ini, bukan jumlahnya, jenisnya. Burung ini, burung itu, burung salak, burung apa itu 2.500 jenis. Nah, itu yang 400 saja di Indonesia. Jadi hampir seperlimanya. Kemudian di dunia ini ada 500 jenis mamalia. Mamalia itu hewan menyusui. Di Indonesia itu ternyata ada 200. 40% dari hewan-hewan di dunia ini ada di Indonesia untuk mamalia. Itu kayanya Indonesia ya. Allah. Nah, kemudian untuk tumbuhan, khusus tumbuhan di Indonesia itu punya 3 yang dominan. Kita punya hutan tropis basah, ini di gunung-gunung, di Sumatera, Kalimantan, di Papua itu. Ada hutan musim ini yang kayak jati itu ya, bisa daunnya habis, gitu. Indonesia punya itu. Kemudian ada hutan sabana, padang rumput di Nusa Tenggara. Jadi Indonesia itu lengkap ya. Persebaran hewan di Indonesia, nah ini. Jadi hewan di Indonesia ini nyebar, ada yang kayak di Asia, seperti Thailand, India itu. Itu namanya Oriental. Ini Indonesia bagian barat. Di sini nanti kita tampilkan. Kemudian ada hewan kita seperti di Australia. Nah, itu Indonesia bagian timur. Pak, kita lihat petanya. Nah, jadi begini. Jadi Indonesia itu unik karena
hewan, tumbuhan yang ada di Indonesia ini ada yang mirip ke sana itu oriental namanya. Ada yang mirip ke sini namanya Australia. Nah, kita tengah-tengahnya. Ya. Nah, ini. Jadi ini khusus tumbuhan. Tumbuhan yang gini-gini ini hanya ada di Indonesia ini. Selain Indonesia nggak punya. Flora tumbuhan ya. Jadi yang sama dengan kita hampir sama itu Filipina, Malaysia, Papua. Ya. Nah, ternyata Indonesia ini tidak merata. Misalnya bunga bangkai. Ini nggak seluruh tempat ada, yang banyak di Sumatera. Ya. Hutan tropis yang banyak di Kalimantan. Gitu ya. Ini nggak merata. Nah, ini contoh. Contoh, nanti menurut wilayah ini. Komodo hanya ada di Pulau Komodo. Bunga bangkai di Sumatera, anoa di Sulawesi, burung cendrawasih di Papua. Nah, itu penyebarannya punya wilayah sendiri-sendiri. Nah, ini terlalu kecil, jadi di sini ada apa, ini petanya begitu, terlalu kecil. Nah, ini dibesarkan sedikit. Beruang matu Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan Kalimantan. Nanti ada burung namanya maleo, hanya ada di Sulawesi. Ini namanya pola penyebarannya. Banteng di Jawa Timur, di situ Bondo. Kamu bisa rekreasi ke sana. Saya sudah 3 kali ini kunjungi ini. Di situ Bondo itu. Di Begol namanya. Habis Python, sebelum kota situ Bondo itu ada. Masuk, di sana ada ayam malas banyak gitu ya. Gitu. Nah, ini ada orang namanya Willis, ada orang namanya Weber, itu membuat batas seperti ini. Kenapa? Pak Willis teliti, oh hewannya sebelah sini nggak sama dengan sini, gitu. Beri garis. Kemudian Pak Weber, sebelah sini pun nggak sama dengan sini. Beri garis. Akhirnya Indonesia itu jadi 3 wilayah tadi itu. Jadi kayak waktu itu ya, waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Hewan-hewan ya juga gitu. Jadi ada penyebaran sebelah barat, tengah, timur. Ini sambil belajar bahasa Inggris sedikit. Biodiversity in Indonesia. Biodiversity in Indonesia with a characteristic of Australia and Oriental. Apa maksudnya? Keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia itu punya karakter, punya sifat seperti Australia dan seperti Asia. The type of animal in West Indonesia region as seen in have many similarities with those from Oriental region. Apa? Model, tipe itu model. Nah, hewan di Indonesia bagian barat, region itu bagian barat, esin kelihatan, punya persamaan dengan di Oriental, wilayah Oriental, wilayah darat. Apa? Asia. Jadi Indonesia Barat itu hewannya seperti Asia. For example, seperti contoh, nah ini rhinoceros and tiger. Di India itu ada harimau. Ini contoh Indonesia Barat seperti Asia. Nah, ini dilengkapi sedikit. Nanti pertemuan yang datang, video yang datang lebih lengkap ya. Karena waktunya mepet ini ada contoh fauna tipe barat Indonesia. Ini tipe peralihan di tengah-tengah. Ini tipe Australia di timur. Nanti pasti 3 itu. Nah, ini bacanya kalau ini begini. Barat,
tengah, timur. Kali ini bacanya lain ya. Ini barat, ini tengah, ini peralihan. Coba di barat itu besar-besar ya, gajah, badak, harimau besar-besar. Ini semua mamalia. Ini cirinya wilayah barat itu. Punya mamalia besar. Kalau mamalia kecil di tengah ini, tikus ini. Timur apa cirinya? Burungnya ya, bagus-bagus. Ini wilayah timur. Gitu. Jadi punya ciri khas sendiri-sendiri. Mamalia besar, barat. Nah, kemudian kalau burung macam-macam di timur. Gitu. Nah, ini barat, ini oriental. Nah, ya. Waktunya habis. Untuk pertemuan yang datang kita akan bahas terperinci satu persatu. Di barat itu ada apa saja, wilayahnya mana, di timur apa, tengah apa, itu untuk yang akan datang. Ya. Ini tentang keanekaragaman. Nanti tugasnya untuk pertemuan yang datang ya dikasih tugas. Sekarang belum dulu. Sekarang belum. Jadi saya simpulkan bahwa keanekaragaman itu ada tingkatnya. Tingkat gen apabila jenisnya sama. Apa kuncinya jenisnya sama? Mau kawin. Di makhluk hidup berbeda, tapi mau kawin, maka disebut keanekaragaman tingkat gen. Nah, kalau makhluk hidup itu nggak bisa kawin, berarti jenisnya yang berbeda sudah. Disebut keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian kalau lingkungannya jauh berbeda, maka disebut keanekaragaman makhluk hidup itu tingkat ekosistem. Itulah yang bisa disimpulkan. Kemudian diingat-ingat kenapa keanekaragaman dipelajari, karena hidup kita bergantung pada keanekaragaman. Dan jangan lupa, semakin beraneka ragam semakin kaya, semakin mampu bertahan hidup. Semakin seragam itu semakin berbahaya. Nah, ajaran moralnya kita harus menerima perbedaan. Perbedaan apapun ya, keyakinan, agama, gitu ya, itu harus diterima itu karena dari Tuhan memang. Itu makanya sekarang ada istilah toleransi, ada istilah intoleran begitu. Nah, saya harap kalian bisa menerima, menghargai perbedaan sebagai kenyataan, bukan diterima dengan terpaksa. Diterima sebagai kenyataan dari Tuhan, disyukuri. Katanya Allah itu nanti liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dibikin berbeda nanti supaya dilihat siapakah yang berbuat paling bagus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.